Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nama Muda dari kelas 11 ATP. Di sini saya akan membacakan sejarah yang berjudul Nilai-nilai Perjuangan Masa Revolusi. Banyak tokoh yang terlibat saat proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia dengan cara berbeda-beda. Para tokoh masa perjuangan kemerdekaan menunjukkan suri tauladan berupa nilai-nilai perjuangan yang patut ditiru generasi sekarang dan yang akan mendatang. Adapun nilai-nilai perjuangan masa revolusi meliputi A. Persatuan dan kesatuan. B. Rela berkorban dan tanpa pamrih. C. Cinta pada tanah air. D. Tokoh pejuang masa revolusi. Yang A. Persatuan dan kesatuan. Dalam setiap bentuk perjuangan, persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Dalam menghadapi kaum penjajahan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua organisasi atau kekuatan yang ada meski terdapat perbedaan paham, ideologi, dan organisasi. Nilai persatuan dan kesatuan terlihat saat anggota TNI, Laskaran, dan rakyat bersatu padu di masa pelucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu dan Belanda. Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misalnya pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia, baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950, negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kunci kesuksesan utama dari segenap perjuangan bangsa Indonesia ialah karena persatuan dan kesatuan. Sejak dari zaman datangnya bangsa asing ke Nusantara, proses terusirnya para penjajah hanya dapat dilakukan ketika rakyat dan pemimpin berhasil bersatu dalam perbedaan. Walaupun banyak perbedaan yang tidak dapat terhindarkan. Persatuan tersebut tetap tegak karena sejatinya untuk inilah Indonesia merdeka, yaitu untuk bersatu dalam perbedaan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal-hal yang mengancam NKRI. Makna dari persatuan dan kesatuan ialah 1. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Kedua, persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya materi yang B, yaitu rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai rela berkorban menonjol di masa perang kemerdekaan.
Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda demi perjuangan kemerdekaan. Telah banyak perjuangan yang gugur di medan juang atau cacat yang menderita luka, serta korban harta benda saat berjuang melawan penjajah demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Contoh nilai rela berkorban dan tanpa pamrih terlihat dari Jenderal Sudirman yang berjuang dalam keadaan sakit. Dengan satu paru-paru yang berfungsi tetap memimpin perang gerilya. Jenderal Sudirman bersama pasukannya telah menempuh sekitar 1000 km dalam waktu sekitar 6 bulan, menderita lapar dan dahaga. Tetapi semangat perjuangan tidak pernah padam. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya keikhlasan dalam memberikan atau melakukan sesuatu untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri. Sikap rela berkorban juga ditunjukkan oleh para pahlawan kita dengan ikhlas bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi kedaulatan bangsa. Tanpa pamrih adalah tidak mengharapkan imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Para pahlawan tidak pernah mengharapkan atas apa yang mereka lakukan demi merebut kemerdekaan. Mereka melakukan semuanya atas dasar cinta tanah air dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu memiliki sikap tanpa pamrih dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya materi cinta pada tanah air. Semangat cinta tanah air dapat disebut juga sebagai patriotisme, sedangkan rasa cinta terhadap bangsa dapat disebut juga sebagai nasionalisme. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa termasuk butir-butir Pancasila, yaitu pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sehingga sebagai warga Indonesia harus mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa sebagai pengamalan terhadap Pancasila. Indonesia dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme cinta tanah air dan bangsa yang sangat tinggi. Kalau tidak mempunyai rasa kesadaran terhadap tanah dan airnya, mungkin sampai saat ini kita masih di dalam penjajahan bangsa asing. Dengan mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi, maka setiap perjuangan yang dilakukan dapat menghasilkan hasil yang maksimal melawan semua kekuatan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Contoh sederhana yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme dari masyarakat Indonesia diantaranya: 1. Pada saat upacara bendera, masih banyak rakyat yang tidak memaknai arti dari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk mengambil kemerdekaan dari tangan penjajah. Yang kedua, pada peringatan hari-hari besar nasional seperti Sumpah Pemuda atau HUT RI hanya dimaknai sebagai hiburan saja, tanpa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam benak mereka. 3.
Lebih tertariknya masyarakat produk impor dibandingkan dengan produk buatan dalam negeri. Lebih banyak mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk meningkatkan gengsi dan lain-lain. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memasang bendera di depan rumah, di kantor, atau di pertokoan. 5. Semua identitas bangsa Indonesia, baik itu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya, hanyalah merupakan simbol tanpa mengetahui makna dari identitas bangsa tersebut yang sesungguhnya. Hal di atas tersebut merupakan cerminan betapa lunturnya rasa cinta tanah air yang dimiliki bangsa ini. Dengan memudarnya rasa cinta tanah air dapat mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Rasa cinta tanah air seharusnya kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, ataupun lingkungan tempat tinggal kita sehari-hari. Karena karakter pada generasi muda berimbas pada menurunnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah tidak mengertinya generasi muda tentang sulitnya merebut kemerdekaan. Rasa cinta tanah air adalah kewajiban setiap warga negara yang mendiami sebuah negara berdaulat. Karena dengan mencintai tanah airnya sama dengan mempertahankan kedaulatan negara itu sendiri. Penerapan rasa cinta terhadap tanah air banyak sekali caranya karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan kekayaan alam dan kebudayaan lokal yang salah satunya adalah di bidang pariwisata. Tetapi bangsa Indonesia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri terhadap keunggulan kekayaan alam dan kebudayaan lokalnya, dan cenderung tidak mau mengkonsumsi setiap produk-produk dari hasil kebudayaan lokal yang dimana banyak tempat wisata dari Sabang sampai Merauke yang notabene sangat indah sekali tiap-tiap tempatnya baik di air maupun di darat. Terkadang para siswa lebih bangga ketika berlibur ke tempat-tempat yang terletak di luar negeri daripada yang ada di negeri sendiri. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masih banyak tempat yang tak kalah indahnya untuk dijadikan tempat wisata atau sekedar mempelajari budaya lokalnya. Karena dengan mencintai dan mengunjungi salah satu tempat wisata atau budaya lokalnya di negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa cinta tanah air seseorang terhadap tanah airnya. Rasa cinta tanah air yang mungkin harus dilakukan sekarang dalam mengisi kemerdekaan bagi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan mencintai dan mengkonsumsi produk-produk lokal bagi segi budaya. Wisata yang bisa membuat warga negara lain tertarik untuk mengkonsumsi setiap hasil karya produk lokal Indonesia, baik budaya maupun wisata. Cinta tanah air dan bangsa menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa.
Cinta tanah air dapat diartikan juga cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Selanjutnya materi D, yaitu tokoh pejuang masa revolusi. Pahlawan sendiri memiliki makna, yakni orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan Indonesia didapatkan melalui perjuangan para tokoh bangsa yang mengusir para penjajah dari Indonesia. Untuk mengenang siapa saja dari nama pahlawan nasional dan asalnya, berikut ini 10 biodata pahlawan kemerdekaan yang akan saya bacakan. Yang pertama itu ada Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional. Di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901, ini merupakan Presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri merupakan sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkit semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia memilih pengobatan tradisional. Sayangnya pada 21 Juni 1970, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta, Indonesia. Yang kedua, ada Muhammad Hatta. Seperti sosok Bung Karno menjadi seorang proklamator, Muhammad Hatta telah menjadi salah satu pahlawan daerah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta sendiri memiliki jabatan penting semasa hidupnya, seperti Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS, hingga menjadi Wakil Presiden Indonesia. Meskipun sebagai seorang politisi, Muhammad Hatta juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Gelar pahlawan nasional untuk Muhammad Hatta ditetapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012. Gelar tersebut turut diberikan kepada mendiang Soekarno. Selanjutnya ada Sudirman. Di Indonesia punya sosok panglima tentara
layaknya panglima tempur dalam film Dilan 1990. Sosok tersebut ialah Sudirman. Pria kelahiran Bodas Karangjati 24 Januari 1916. Beliau diangkat sebagai Panglima Besar dan menjadi Jenderal pertama dan termuda Indonesia pada 18 Desember 1948. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya sehingga ia menjadi sosok yang dihormati di Indonesia. Meskipun terkena penyakit tuberkulosis paru-paru, ia pantang menyerah dan gigih dalam menjaga keamanan Indonesia. Karena penyakitnya tersebut, ia wafat pada usia 34 tahun pada tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Yang keempat ada pahlawan Pangeran Diponegoro. Yang bendera Pangeran Harya Dipanegara atau lebih dikenal dengan Diponegoro lahir di Yogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 11 November 1785, putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III. Ini dikenal karena menjadi pemimpin perang Diponegoro dalam kurun waktu tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban paling banyak jumlahnya selama sejarah Indonesia. Penghargaan atas jasa Diponegoro melalui pemakaian namanya sebagai nama salah satu Universitas Negeri di Semarang, yaitu Universitas Diponegoro atau disingkat dengan Undip. Pangeran Diponegoro wafat pada 8 Januari 1985 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pernah menyelenggarakan Haul Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro 8 Januari 1955. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973. Selanjutnya nomor 5 yaitu Imam Bonjol. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Lahir di Bonjol 1 Januari 1772. Ia merupakan seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Imam Bonjol berjuang melawan penjajah dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Awalnya peperangan tersebut akibat pertentangan terkait masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan para penjajah. Perjuangan tersebut dilakukan bersama pasukannya kaum Padri dari tahun 1803 sampai 1838 dan pada tahun
1833 hingga 1838, perang kaum Padri dan kaum adat berbalik melawan penjajah. Dia meninggal saat pengasingan di Lotak, 6 November 1864. Kini namanya pun dikenal sebagai pahlawan dan diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Nama pahlawan berikutnya ialah Kartini. Raden Ajeng Kartini alias Kartini merupakan sosok pahlawan nasional yang selalu disematkan bagi para pejuang wanita Indonesia hingga kini. Sebagian hidupnya, Kartini menjadi pelopor kebangkitan perempuan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak kaumnya. Meskipun berasal dari keluarga ningrat, Kartini memiliki misi mulia seperti mendirikan sekolah wanita di dekat kantor Kabupaten Rembang dan kebebasan hak para kaum perempuan. Berkat misi mulianya, sekolah Kartini berhasil didirikan di beberapa kota besar Indonesia, salah satunya di Semarang. Berjuang bukan hanya menggunakan kekuatan fisik saja. Kartini menunjukkan perjuangan dengan kegigihannya dalam mendirikan sekolah wanita dan tulisan-tulisan hebatnya. Sayangnya di usia yang sangat masih muda, 25 tahun, ia wafat di Rembang, 17 September 1904. Dan kini tiap tanggal lahirnya yang jatuh pada 21 April akan ada peringatan Hari Kartini tiap tahun. Nama pahlawan selanjutnya ialah Cut Nyak Dien. Pahlawan nasional wanita yang lahir di Aceh tahun 1848, ini merupakan sosok wanita tangguh yang berani memimpin pasukan terhadap Belanda saat Perang Aceh. Penyebab Cut Nyak Dien ikut berperang untuk menghentikan penjajahan Belanda karena mendiang suaminya Ibrahim Lamnga yang tewas berjuang melawan Belanda. Tekad dan semangat Cut Nyak Dien mempertahankannya kepada sosok Teuku Umar yang pada akhirnya menjadi suami kedua darinya. Akhirnya mereka berjuang melawan Belanda bersama hingga sang suami turut gugur. Ia akhirnya ditangkap dan diasingkan hingga meninggal di Sumedang 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Selanjutnya ada Dewi Sartika. Sosok wanita dengan pemikiran cemerlang lainnya ialah Dewi Sartika. Lahir di keluarga priai Sunda pada tanggal 4 Desember 1884. Ia bersikukuh untuk membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Semangat Dewi Sartika dibuktikan dengan para perempuan lulusan sekolahnya yang memiliki kesamaan dalam kemampuan perempuan dengan laki-laki. Berkat jasanya dalam bidang pendidikan, Dewi Sartika mendapatkan bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda.
Dan pada 1 Desember 1966, ia diakui sebagai pahlawan nasional. Sayangnya, ia meninggal pada 11 September 1947 saat masa Perang Kemerdekaan. Selanjutnya nomor 9 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional wanita berikutnya ialah Martha yang lahir di Maluku 4 Januari 1800. Ia dikenal sebagai wanita gagah berani yang turut mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda. Martha bersama dengan ayahnya membuat kubu pertahanan dalam pertempuran di desa Awu Ulat Jasirah Tenggara, Pulau Saparua. Sayangnya, sang ayah Paulus Tiahahu divonis hukuman mati gantung, sedangkan Martha diasingkan ke Pulau Jawa dan wafat pada 2 Januari 1818 saat dirinya belum genap berusia 18 tahun. Selanjutnya ada yang terakhir, Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang merupakan putri Pangeran Natap Raja, salah satu panglima perang pasukan Pangeran Mangkubumi. Nama asli beliau ialah Raden Ajeng Kustiah Ulaningsih, lahir pada tahun 1752, Serang, Purwodadi, Jawa Tengah. Beliau ikut memimpin pasukan untuk menahan serbuan pasukan Belanda terhadap daerah Serang. Nyi Ageng Serang sempat bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Dengan pasukan Nataprajan, ia bertempur di daerah Serang, Purwodadi, Kudus, Demak, Juwana, Semarang, dan Rembang. Karena usahanya itu, ia diangkat menjadi penasehat pasukan Diponegoro. Meski usianya sudah bertambah tua, ia tetap memimpin pasukannya hingga ia wafat di Yogyakarta pada tahun 1838 karena jatuh sakit. Jadi kesimpulan dari semuanya ialah setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai kedaulatan penuh. Bangsa Indonesia tidak patah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan dengan cara damai maupun bersenjata. Proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara dengan Indonesia dengan cara yang membeda-beda. Para tokoh menunjukkan suri tauladan yang patut ditiru oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Perjuangan tidak lebih ringan, tapi justru semakin berat. Walaupun musuh yang dihadapi berbeda dengan masa penjajahan, tetapi membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Pada awalnya,
kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan situasi politik dan ekonomi yang sangat kacau balau. Sistem pemerintahan belum mantap dan kondisi keuangan negara sangat minim. Jadi itulah materi tentang nilai-nilai perjuangan masa revolusi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.